Selamat datang di YouTube channel Emmanuel Asek. Hari ini kita akan membahas tentang SKB keperawatan. Baik, langsung saja soal nomor 1. Pasien datang di IGD dengan keluhan batuk, sesak nafas, demam. Setelah pemeriksaan RT-PCR diketahui terkonfirmasi COVID-19. Di manakah ruangan pasien itu dirawat? A. Ruang isolasi tekanan negatif. B. Ruang isolasi tekanan positif. C. Ruang isolasi tekanan standar. D. Ruang isolasi. E. Ruang perawatan biasa. Mari kita bahas satu-satu. Ruang isolasi tekanan negatif adalah digunakan untuk pasien yang membutuhkan isolasi droplet melalui udara. Contohnya TB, cacar air, SARS-CoV, MERS-CoV, COVID, dan lain-lain. Dengan kata lain, bahwa ruangan dengan tekanan negatif ini, udara dari dalam ruang isolasi yang mengandung kuman penyebab infeksi tidak keluar dan mengkontaminasi udara luar. B. Ruang isolasi tekanan positif digunakan untuk pasien penderita sistem kekebalan tubuh, seperti pasien-pasien transplantasi dan onkologi, contohnya pasien transplantasi ginjal dengan varicella zoster. Dengan kata lain bahwa untuk pasien yang rentan mengalami infeksi. C. Ruang isolasi tekanan standar yaitu digunakan untuk pasien yang membutuhkan isolasi kontak, contohnya bayi baru lahir dengan konjungtivitis gonorea, herpes simplex, dan lain-lain. Sehingga dari soal sudah jelas bahwa pasien tadi mengeluh keluhan batuk, sesak nafas, dan demam, dan terkonfirmasi COVID-19. Sehingga ruangan yang tepat untuk pasien tersebut adalah ruang isolasi tekanan negatif, atau jawabannya A. Soal nomor 2. Pasien inisial Tuan A di ruang bedah rumah sakit umum mengalami fraktur pada kaki sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Seorang perawat memberi bantuan fisik maupun psikologis bagi pasien agar kondisi kesehatannya membaik. Apa peran perawat yang dilakukan kepada pasien tersebut? A. Care provider. B. Community leader. C. Educator. D. Advocate. E. Resource. Care provider adalah memberikan pelayanan perawatan pada pasien yang membutuhkan sesuai dengan prinsip dan etika perawat, atau sering disebut sebagai pemberi asuhan. B. Community leader adalah sebagai pemimpin dalam komunitas. C. Educator, memberi pendidikan kepada pasien dan keluarga. D. Advocate atau pembela hak-hak pasien. Dan E. Research, melakukan penelitian di bidang keperawatan. Sehingga dari soal tadi sudah jelas bahwa perawat ini memberi bantuan fisik atau sebagai pemberi asuhan. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah bagian A atau care provider. Soal nomor 3. Pasien datang ke IGD pos kecelakaan lalu lintas dengan keluhan kesulitan bernafas dan pendarahan yang hebat. Perawat mengkategorikan pasien tersebut dengan warna A. Hitam, B. Putih, C. Hijau, D. Merah, E. Kuning. Kategori triase pembahasannya warna merah itu memerlukan pengobatan dengan segera karena dalam kondisi yang sangat kritis, yaitu tersumbatnya jalan nafas, dyspnea, pendarahan, shock, hilang kesadaran. Untuk warna kuning, pengobatan mereka dapat ditunda untuk beberapa jam dan tidak akan berpengaruh terhadap nyawanya, tanda-tanda vital stabil. Untuk warna hijau, mayoritas korban luka yang dapat berjalan sendiri, mereka dapat melakukan rawat jalan. Dan untuk warna hitam, korban sudah meninggal dunia ataupun tanda-tanda kehidupannya terus menghilang. Sehingga dari soal nomor 3 ini tadi udah jelas bahwa pasien mengalami kesulitan bernafas dan pendarahan yang hebat. Dan jawaban yang paling tepat adalah bagian D atau warna merah. Soal nomor 4.
Seorang perempuan akan disuntikan salah satu obat secara subkutan. Di manakah lokasi penyuntikan obat tersebut? A. Gluteus medius, B. Dorsogluteus maximus, C. Ventrogluteal, D. Umbilicus atau abdomen, E. Vastus lateralis. Untuk jawaban A, B, C, dan E itu adalah penyuntikan secara IM, sehingga jawaban yang paling tepat adalah bagian D, umbilicus abdomen. Untuk pembahasannya, mari kita lihat gambar berikut ini. Untuk soal bagian A dan B tadi, ini gambarnya atau bokong. Ini juga ventrogluteal dan vastus lateralis atau di paha, dan ini adalah abdomen atau umbilicus, di bagian umbilicus. Soal nomor 5, pasien baru lahir dengan warna badan merah tetapi ekstremitas biru, nadi 90, refleks lambat, fleksi sedikit, pernafasan baik dan menangis kuat. Berapakah Apgar skor bayi tersebut? A 4, B 5, C 6, D 7, E 8. Mari kita hitung satu-satu. Untuk warna badan merah tetapi ekstremitas biru itu nilainya adalah 1. Nadi di bawah 90 itu juga nilainya 1. Ini. Refleks lambat itu juga nilainya 1. Pernafasan baik dan menangis kuat itu nilainya 2. Sehingga kita hitung warna kulit 1, nadinya 90, nilainya 1, berarti udah 2. Refleksnya lambat udah 3, fleksi sedikit udah 4, terus ototnya, dan usaha bernafasnya ada 2, nilainya 2, berarti total nilainya adalah 6. Jawabannya adalah C. Soal nomor 6. Pasien umur 42 tahun masuk IGD dengan keluhan luka bakar dengan lokasi luka bakar abdomen termasuk alat vital, telapak tangan hingga ke siku kiri dan kanan. Berapa persen luas luka bakar tersebut? A. 18%, B. 19%, C. 27%, D. 28%, E. 37%. Mari kita lihat gambarnya. Luas luka bakar, tadi dikatakan luas luka bakar abdomen termasuk alat vital. Ini adalah rumus rule of 9. Ini abdomennya 9, termasuk alat vital udah 10. Tadi dikatakan di situ telapak tangan hingga ke siku kiri dan kanan. Ini dari depan, dari siku ke ini udah 4,5. Kanannya juga demikian, berarti itu totalnya 9, berarti 10 tambah 9 adalah jawabannya B, 19. Untuk soal nomor 7, pasien mengalami luka bakar 25% dengan berat badan 60 kg. Berapa jumlah cairan yang diberikan dalam 8 jam pertama? A. 2000 cc, B. 3000 cc, C. 4000 cc, D. 5000 cc, E. 6000 cc. Rumus untuk menghitung jumlah cairan untuk luka bakar 8 jam pertama digunakan dengan rumus Baxter. 4 kali luas luka bakar kali berat badan. Mari kita masukkan angka-angkanya. 4 kali luas luka bakarnya tadi ada 25%. Jadi kita tulis 25%. Berat badannya 60. Sehingga 4 kali 25 sama dengan 100 kali 60 sama dengan 6000 cc. Jumlah cairan yang diberikan dalam 8 jam pertama itu adalah setengah. Untuk 8 jam pertama berarti setengahnya 6000 bagi 2 itu sama dengan 3000 cc. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah bagian B. Soal nomor 8. Seorang pasien dewasa mengalami luka bakar dan dibawa ke IGD dengan luas luka bakar 20% dengan berat badan 50 kg. Berapa tetes per menit untuk 8 jam pertama pada pasien tersebut? A. 76, B. 78, C. 80,
D 82, E 84. Untuk menghitungnya, seperti soal nomor 7 tadi, menggunakan rumus Baxter, yaitu 4 kali luas luka bakar kali berat badan. 4 kali luas luka bakarnya ada 20%, kali 50 sama dengan 4000, bagi 2 setengahnya, pemberian setengahnya, maka jumlahnya adalah 2000 cc. Untuk menghitung tetesan infusnya, ada cara cepatnya, yaitu tetes per menit sama dengan 4 kali 7 kali 3 sama dengan 84 tetes per menit. Dari mana yang 4 ini? Rumus cepatnya adalah sigma curve kali 7. Curve-nya itu ada 4. 2000 bagi 500 sama dengan 4. Ini 4. Yang 7 ini udah nilainya tetap. Yang 3 ini adalah 24 jam dibagi 8 sama dengan 3. Jadi ini adalah kali 3. Kalau misalnya dia tadi dikatakan di sini 6 jam, maka ini adalah bukan 3, tapi kali 4. Kalau dibilangnya tadi 12 jam, berarti ini adalah dikali 2. Karena di soal adalah 8 jam, maka kita kalikan 3. Untuk lebih jelasnya ini ada di video-video sebelumnya tentang penghitungan tetes per menit dengan cara trik cepat. Atau juga bisa menggunakan dengan cara biasa, tetes per menit sama dengan volume cairan kali faktor tetes per lama pemberian atau jam kali 60. Ini sama aja, bisa teman-teman sekalian menghitung sama-sama. Untuk soal nomor 9, seorang pasien mendapatkan terapi cairan infus RL sebanyak 2000 cc untuk 24 jam, diberikan mulai pukul 6 WIB. Pada pukul 20 WIB, jumlah cairan tersisa 800 cc. Berapa jumlah tetesan per menit untuk jumlah cairan tersisa? A. 21 tpm, B. 23 tetes per menit, C. 25 tetes per menit, D. 27 tetes per menit, E. 29 tetes per menit. Untuk soal ini, silakan tulis jawaban Anda di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, berikan komentar, share, dan subscribe sebagai bentuk dukungan Anda agar channel ini terus berkembang. Terima kasih.